Itu yang pertama ya, terkait dengan masalah keselamatan lalu lintas. Saya secara sepintas melihat, yang pertama saya lihat dari tertibnya lalu lintas, itu yang pertama. Saya masuk, saya melihat masih banyak saudara-saudara kita yang tidak memakai helm. Iya. Kemudian yang lain juga terkait dengan masalah minuman keras ini. Apalagi masyarakat sini kan religius ya. Ya. Kita sudah melakukan ini, sudah mulai saya jalankan lewat Babin Kamtibmas untuk memberikan himbauan tentang bahayanya miras terutama. Ya. Itu rakyat sekadi sampai lidi. Artinya di dalam persatuan itu ada kekuatan. Oh iya. Kalau kita bersama-sama, tentu Betul. kita akan kuat. Bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan. Kali ini di ruang podcast kami telah kedatangan bintang tamu spesial. Beliau adalah Kapolres Bolang Mongondo Selatan, Bapak Ketut Suryana, SIK SHMM, yang hari ini kemarin sudah melakukan kenal pamit antara Kapolres yang lama dengan Kapolres yang baru. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Andika. Pak Andika Teguh. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Saya ingin mengawali pembicaraan kita, Pak. Baik. Diskusi kali ini, tak kenal maka tak sayang, Pak. Pepatah bijak mengatakan, tak sayang maka tak cinta. Mungkin bisa disampaikan ke kita. Profil sedikit, Pak. Baik. Bapak. Ya. Terima kasih Mas Andika yang sudah mengundang saya selaku Kapolres Bolang Mongondo Selatan yang baru. Yang tentu saja saya juga akan memperkenalkan diri kepada teman-teman semua, kepada masyarakat juga. Kan kepada dunia, Pak. Wah, iya, termasuk juga masyarakat Bolang Mongondo Selatan. Ya. Seperti yang Mas Andika bilang tadi, sampaikan tadi bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya. Tentu saja saya sebagai Kapolres, masyarakat ini adalah bagian dari kita juga. Ya, jadi di sini nama saya Ketut Suryana. Saya lahir di Denpasar, Bali. Bali, Pak, ya? Ya, Bali. Kemudian tanggal 24 April tahun 1981. 1981. Ya. Masih muda itu, Pak. Jadi memang saya lahir dan besar sampai SMA di Bali sana. SD sampai SMA di Bali, Pak? Di Bali, ya, betul sekali. Ya. Kemudian, Pak? Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian dan lulus tahun 2002. Ya. Jadi setelah lulus saya pertama, saya ditingkatkan di Polda Maluku. Polda Maluku, Pak, ya? Polda Maluku, Wilayah Timur. Kemudian saya mengikuti jenjang pendidikan PTIK Jakarta. Tahun 2009 saya ditempatkan di Polda Lampung. Di Sumatera. Ya. Kemudian berjalannya waktu saya mengikuti pendidikan di Sesmen Polri di Lembang, Bandung. Dan mulai 1 tahun kemarin saya ditempatkan di Polda Sulawesi Utara. Dan 1 minggu kemarin saya resmi dilantik. 4 hari kemarin ya. 4 hari kemarin. Iya, saya resmi sebagai keluarga besar ya di Bolang Mongondo Selatan. Bertemu dengan Mas Andrika nih dan masyarakat Bolang Mongondo Selatan. Ya, Pak. Kalau hobi, Pak, bisa tahu, Pak? Hobi kalau ditanya banyak sih. Ya, yang paling bagus apa yang paling digeluti? Ya. Saya paling suka lari. Lari ya. Lari, bukan lari dari kenyataan ya. Lari, saya hobinya memang lari dari dulu. Oh gitu, Pak. Iya, betul sekali. Itu yang paling hobi sampai sekarang pun masih saya laksanakan. Jadi awal di sini saya coba keliling-keliling sambil jalan sambil lari. Oh, ternyata bagus sekali. Bagus ya. Iya. Karena kita memang punya pesisir pantai. Pantai, betul luar biasa. Ya. Untuk lari, Pak, ya. Iya. Nah, Pak Ketut, Pak Kapolres, saya ingin menyampaikan mungkin sejarah singkat dari Bolang Mongondo Selatan kepada Bapak sebagai informasi bahwasanya Bolsel ini terdiri dari 81 desa, Pak, 7 kecamatan. Betul. Dan baru hampir kurang lebih 13 tahun kemarin HUT Bolsel diperingati dan daerah ini merupakan daerah ex-Wap Raja. Kemarin Bapak juga disambut pemerintah daerah dengan 4 adat suku besar yang ada di Bolang Mongondo Selatan.
tentu ini menjadi kebanggaan buat kita dengan adanya Kapolres baru terkait dengan Kantimas dan penegakan hukum di Bola Mongondo Selatan, Pak. Saya ingin Bapak mungkin bisa menyampaikan kesan dengan kemarin penyambutan adat itu, Pak. Baik Mas Andrika, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih sekali kepada masyarakat dari Bola Mongondo Selatan sudah menyambut saya selaku Kapolres yang baru beserta keluarga. Ini sungguh luar biasa, apalagi disambut dengan upacara adat, ini suatu kehormatan bagi saya. Sangat luar biasa. Ternyata di Bola Mongondo Selatan ini adat istiadatnya dan masyarakatnya masih kental sekali. Ini salut saya. Ya. Benar, Pak. Benar. Salut sekali saya. Ini masih dipertahankan, nih luar biasa. Kan apalagi sudah kemajuan zaman kan mungkin terpengaruh ya. Ini saya lihat anak-anak muda juga yang mengalungkan dan menari masih ini ya, adat istiadatnya masih ini masih ya, kental. Masih dari bahasanya juga penyambutannya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, luar biasa. Jadi memang Bola Mongondo Selatan ini ada 4 suku besar ya. Ada suku Gorontalo, kemudian suku Bola Mongondo, suku Bolango sama Sangir, sebelumnya campuran. Jadi Bapak Bupati terpilih sebelumnya, yaitu Bapak Haji Yarson Mayulu, telah meletakkan fondasi dasar yang kuat terkait daerah ini. Makanya slogannya religius, Pak. Ya, Bapak bisa lihat ketika pertama masuk di daerah Bola Mongondo Selatan, saya sudah lihat tuh dari papan nama aja sudah religius ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini dipertahankan oleh masyarakat Bola Mongondo Selatan. Iya, Pak. Terima kasih. Tanggapannya Pak itu terkait Bapak tadi dari sini kan dari masuk saya lihat pura masjid berdampingan itu. Makanya di dalam satu komplek wah luar biasa. Saya datang pertama saya ngeliat kok ada ini tempat ibadah di pura, ada masjid dan gereja dalam satu komplek ya. Komplek pemerintahan dan bisa masyarakat umum juga bisa ini. Ya karena waktu saya sembahyang kemarin juga ada masyarakat saya tanya dari luar. Sudah sembahyang Pak di Sudah. Pura, Saya ketemu dengan masyarakat dari mana? Saya tanya dari daerah Dumoga sana. Dumoga ya. Daerah Dumoga ya. Itu sudah Bola Mongondo Pak, sudah. Oh iya. Bukan daerah Bolsel lagi tuh. Ya, ini salah satu destinasi wisata juga. Destinasi wisata, benar. Ya, selain di depannya mangrove, saya lihat juga ada tempat ibadah luar biasa. Saya sempat lihat di pik Bapak di WA, Pak. Saya foto bagus sekali. Mangrove ya. Pas duluan saya melihat kok ada pura, kita sembahyang dulu. Dan saya bertemu dengan saudara-saudara dari Dumoga. Karena ada persembayangan, saya ikut mampir lah, ikut sembahyang. Terus saya mampir lagi di depannya, ternyata luar biasa. Kira-kira sudah ke spot mana aja Pak di Bolsel ini? Ya baru di sini sempat saya baru ngeliat yang di pantai apa namanya ya, yang kemarin acara itu bagus sekali. Pantai Sondana. Pak. Sondana ya. Itu pagi saya jalan, saya ngeliat dari matahari terbitnya. Iya sampai terbenam kemarin ya sebelum hujan. Di Bali Pak ya. Luar biasa, bersih. Kemudian saya baru ngeliat yang mangrove ya, yang di depan sini. Di depan sini Pak. Bagus, sudah ada jalannya juga dari kayu. Luar biasa, mirip, saya ingat benar kayak di daerah mana ya, Tanjung Benua itu tempat saya di Denpasar. Benar. Mirip ya. Ada beberapa Pak daerah wisata mangrove di kita. Di daerah Transpatoa juga arah ke Gorontalo itu ada Pak. Mudah-mudahan jaga terus ini ke sana ya. Siap Pak, siap. Iya. Mencoba bocoran Pak sedikit. Mungkin ini sudah masuk agak pertanyaan ke personal ke Bapak terkait dengan program kerja di 2022 untuk Polres Bolsel Pak. Baik. Tentu saja untuk program kerja di Polres Bolsel 2022 ini tetap pada visi dan misi Polri secara umum ya. Termasuk kemarin juga Pak Kapolda baru, Pak Irjen Pol Dr. Nanas Mulyatno sudah juga memberikan komando-wis kepada kita. Pada intinya kita sesuai dengan undang-undang yaitu menjaga ketertiban sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Itu akan kita galakkan. Apalagi di sini termasuk kabupatennya baru berkembang. 13 tahun yang seperti Mas Andrika tadi sampaikan ya. Dan Polres juga ini termasuk baru. Saya juga Kapolres yang kedua ya. Di sini akan saya sampaikan juga imbauan Kamtibmas tentu saja. Kita akan berikan dulu kepada masyarakat. Penting sekali itu Pak ya. Imbauan Kamtibmas. Dan di sini saya lihat situasi juga sangat kondusif. Pak. Ya, kondusif sekali. Masyarakatnya menerima. Menerima di kehadiran kita. Jadi saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini terus berjalin ya. Bisa lebih spesifik Pak untuk program kerjanya? Program kerja saya terutama saya. Yang pertama di kemudian saya melihat di sini Mas
di Kabupaten Baru ini, saya secara sepintas melihat, yang pertama saya lihat dari tertibnya lalu lintas, itu yang pertama. Tertib lalu lintas. Itu yang awal. Memang saya masuk, saya melihat masih banyak saudara-saudara kita yang tidak memakai helm. Iya. Ini Pak Kapolres terus masih sering terjadi, artinya belum ada kesadaran. Walaupun itu jelas sekali ya undang-undang lalu lintas. Jadi nanti akan kita berikan himbauan-himbauan dulu. Himbauan-himbauan dulu. Belum langsung penindakan? Oh, enggak. Kita berikan himbauan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa pemakaian helm ini penting sekali. Karena berapa kali yang saya data, memang 1 bulan ini ada kecelakaan mungkin sendiri, kecelakaan tunggal ya. Ada lecet-lecet tangan dan sedikit di kepalanya. Ini kan penting sekali. Dan ternyata sebelum-sebelumnya juga ada kecelakaan yang sempat katanya saya dengar sampai di belakangnya luka-luka ya, bagian ke belakang kepala. Itu kan penting sekali. Ini mudah-mudahan bisa menjadi kita sampaikan ini bisa ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat. Bukan helm itu bukan untuk sekedar sebagai pemberat, tidak. Ini salah satu sebagai aspek keselamatan kita juga. Ini memang realnya begitu Pak. Kalau apalagi di ibu kota. Polres sudah ada, tapi kesadaran masyarakat juga. Saya sendiri melihat itu Pak. Betul. Memang ada yang sudah sadar, ada yang ini. Itu yang nanti kita akan yang belum sadar itu yang kita sadarkan. Kita akan berikan himbauan, kita akan sampaikan. Karena selama ini kan kita melakukan pendekatan persuasi Pak. Mungkin kita akan sampaikan semua. Dengan teguran dulu. Kita akan sampaikan juga. Enggak. Kita juga akan sampaikan juga kepada seluruh anggota kepolisian sebagai contoh. Benar. Termasuk kita akan mengajak nanti bapak-bapaknya juga dari instansi lain juga kita akan ngajak. Benar. Kita akan coba jadi terus. Stakeholder Pak ya. Betul. Ya itu yang pertama ya, terkait dengan masalah keselamatan lalu lintas. Kemudian yang lain juga terkait dengan masalah minuman keras ini. Miras Pak. Yang paling penting Pak. Betul. Karena ini kita sudah ada perda Pak itu. Betul. Pemerintah daerah sudah betul. Apalagi masyarakat sini kan religius ya. Kita sudah melakukan ini, sudah mulai saya jalankan lewat Babin Kamtibmas untuk memberikan himbauan tentang bahayanya miras terutama. Diminum berlebihan kan bahaya sekali. Benar Pak, benar. Entah kecelakaan lalu lintas, entah terjadi main hakim sendiri. Karena sudah kena miras, tidak ingat lagi siapa kawan, siapa lawan. Ini kita akan melakukan himbauan dan nanti kita akan melakukan penindakan. Benar. Itu yang kita tunggu Pak. Masyarakat menunggu itu. Karena kalau nggak salah kita kalau ke arah Manado itu Pak, kan biasa kelihatan di baliho-baliho itu Kapolda berhenti coba gate. Itu. Artinya perlakuan ini tidak hanya untuk masyarakat Pak. Itu bahkan termasuk anggota Polri juga. Untuk anggota Polri. Betul. Pak Kapolda juga sudah menyampaikan berhenti, jangan ada yang minuman keras. Jangan minum lagi. Kalau bahasa kita di sini berhenti coba gate. Betul. Sama, saya juga sering setiap hari saya sampaikan. Jadi itu kita cek. Betul. Sebagai contoh kita. Bukan hanya contoh. Ya itu tidak ada manfaatnya kalau sudah mabuk dia kecelakaan. Benar. Nggak kebal juga. Itu sumber dari semua masalah itu. Itu salah satunya. Jadi itu salah satu program juga untuk terutama untuk anggota sendiri Pak ya. Anggota kita tertibkan terus. Siap. Itu salah satunya juga. Terkait juga lain program dari masalah penegakan hukum ini kita akan transparan, terus sudah kita laksanakan, sudah kita jalankan secara bertahap ya. Kemudian pelayanan ya walaupun masih Polres masih belum selesai ya. Kita masih yang lama ya. Untuk pelayanan baik laporan di kepolisian maupun masalah SKCK kita akan layani. Itu kan terus kita masyarakat berikan kemudahan-kemudahan. Jadi itu di target Bapak di 2022 Pak. Terus kita tingkatkan. Untuk Kamtibmas Pak. Kamtibmas di sini yang saya lihat ya, yang saya anep memang Kamtibmas di sini sangat luar biasa ya. Luar biasa apanya sangat terkendali, masyarakatnya masih patuh hukum. Namun itu tetap kita laksanakan, tak boleh kendor. Kita laksanakan setiap hari patroli. Patroli Pak ya? Kamtibmas termasuk lalu lintas juga kita jalankan. Kita akan himbau terus. Mudah-mudahan Kamtibmas yang sudah kondusif ini tetap terjaga oleh masyarakat Bola Mongondo Selatan. Berjasama. Ini kan Pak, Polres di daerah pandemi COVID yang masih kita belum tahu kapan ini akan berlalu. Baik. Apakah ada pengaruh dengan keamanan masyarakat Pak, khususnya di Sulut atau di Bolsel ini? Secara khusus ya di Bola Mongondo Selatan tentu saja berpengaruh ya. Karena ada juga yang masyarakatnya mungkin kehilangan pekerjaan. Itu bisa. Ada yang pulang ke sini ya. Pencurian mungkin. Itu sempat terjadi juga karena berapa kali kejadian karena kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan.
ini juga pengaruh yang mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Makanya kita mengajak masyarakat, ini kan kita buka vaksin bekerja sama dengan pemerintah. TNI, pemerintah ini kan untuk laksanakan vaksin ya. Berarti itu bukan hanya tugas kepolisian saja Pak? Iya, kita bersama-sama. Bersama-sama. Mungkin sampai ke tingkat pemerintah desa. Iya, dibantu, terima kasih. Sama Sang Adi kemarin kita datang ke sana kan dibantu juga. Oh, siapa? Ya, untuk masyarakat yang belum vaksin ya, kita dibantu juga ya. Sama Babin Kamtibmas nih, terima kasih sih. Luar biasa itu Pak. Iya, bersama-sama rekan kita Babinsa sama-sama. Iya. Ini Pak, kalau terkait dengan pol air Pak. Ya. Kita kan di Bolsel ini terus terang daerah pesisir dari Lyon sampai Legon di 81 desa ini itu termasuk leading sektor kita pariwisata. Betul. Jadi ada beberapa spot-spot untuk underwater ya, untuk menyelam. Itu kan kemarin sempat ada kasus-kasus pembuangan ikan, kemudian perusakan karang karena meracuni biota yang ada di laut itu Polres ada termasuk di program Bapak nggak itu untuk? Iya, nanti akan kami usulkan karena mengingat di daerah Bola Mongondo Selatan nih kalau kita lihat garis pantai luas sekali dan panjang. Pesisir Pak. Pesisir kan. Dan di sini sumber-sumber biota nih masih bagus. Ini yang perlu kita jaga. Saya juga sudah mulai melihat dulu potensinya, termasuk di mana nanti yang akan kita usulkan posnya. Memang juga ada rencana ke sana. Sementara sudah harus Pak. Iya. Karena kasihan teman-teman yang kan di sini kita ada posi, kemudian ada bentukan-bentukan kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba menjaga itu. Tanpa, kalau ada pol air kan lebih bagus Pak. Mungkin di pos-pos yang di sambil juga dari Polres sendiri. Iya, betul. Pak, pernah dulu itu kasus akhirnya cuma polisi yang tangani Pak. Saya tidak salah di 2019 Pak. Ada daerah-daerah lain mereka mencari ikan tapi yang merusak karang dengan cara yang tidak yang dilarang Pak itu. Dibom ya. Dibom ya seperti itu. Iya benar. Sudah ditangani itu kalau salah ya. Iya. Ini terkait dengan cara pola komunikasi Pak. Dengan pemerintah daerah. Perkopimda. Baik. Pak, ini. Jadi dalam pola komunikasi ini tentu saja ini sudah berjalan baik ya. Tentu saja. Sebelumnya dengan senior saya. Jadi saya akan melanjutkan kembali. Jadi untuk lebih baik lagi Pak. Betul, pasti dong. Segala sesuatu yang mungkin yang harus ada perlu dikomunikasikan itu kan kita komunikasikan. Ya. Tentu. Kuncinya di situ Pak. Betul. Contohnya ya kegiatan-kegiatan Kamtibmas yang bawaan. Terus paksi nasi kan. Kita kalau nggak ada komunikasi kan repot. Ini kan sudah berjalan, ini kan kita tingkatkan lagi. Semua mungkin nanti dengan terkait dengan lalu lintas, kita dengan perhubungan juga yang tadi. Nanti akan kami sampaikan juga dalam rapat Perkopim dengan bersama Pak Bupati. Bupati dan Wakil Bupati Pak ya. Iya tentu saja Pak Bupati, Wakil Bupati. Mungkin nanti DPR juga. DPRD. Iya DPRD. Kacak jari mungkin lagi. Iya pasti. Nanti kan ada forumnya juga. Kita akan sampaikan forum tertib lalu lintas kan. Ini sangat penting sekali Pak karena kalau Forkopimda berjalan seiring sejalan maka daerah itu pasti aman tentu saja. Kalau dengan komunikasi dengan organisasi ekstra Pak, kan di sini juga kebetulan organisasi ekstranya masif sekali Pak. Ada organisasi yang memang dari kalangan NU, kalangan Ormas Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya, bahkan LSM mungkin dan seterusnya Pak. Itu kira-kira ya baik untuk organisasi untuk komunikasi dengan lembaga eksternal ini baru berapa yang memang sebelumnya sudah saya kenal ya. Pertama lewat Baipun betul. Karena sebelum saya masuk sini sudah kenal lewat Baipun. Tentu saja nanti saya akan silaturahmi juga. Silaturahmi itu penting Pak. Iya, saya akan datang. Ya kan silaturahmi. Selesai saya kegiatan di dalam saya juga tentu saja akan silaturahmi kepada bapak-bapak saya, ibu-ibu saya yang duduk di dalam lembaga keagamaan. Kemudian ada LSM, kemudian tokoh pemuda di sini, wartawan masyarakat. Dengan wartawan juga sudah boleh terjalin ya, sudah beberapa kali ketemu komunikasi. Nanti saya juga akan ketemu. Bahkan Pak Bupati juga rencana mengajak ngopi bareng bersama NU Ansor ya. Iya. Jelas lah ya. Kemarin itu sempat nyampaikan. Mau mengadakan kegiatan. Sudah selesai Pak. Iya. Lumagin Pak. Sudah dilaksana ya. Oleh teman-teman NU Ansor. Yang sebelum saya kesini ya. Memang nanti katanya mau ada acara lagi. Ada acara. Iya. Mungkin kalau tahun depan kalau nggak salah dari teman-teman Muhammadiyah Pak. Baik. Jadi di sini organisasi dua itu yang besar di Polres yang
yang kemarin juga sempat bikin event sepak bola, Liga Aktivis Muslim Pak, itu betul. coba mengeratkan lagi hubungan silaturahmi antar sama organisasi. Gitu, Pak. Wah, luar biasa ya. Memang saya lihat sudah di sini pun sudah masuk, baru lewat dah ada kantor MUI yang saya lihat ya. Di pinggir ini, terus NU Muhammadiyah ya. Jadi itu salah satu cara dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Haji Iskandar Kamaru SPT dan Bapak Dedi Abdul Hamid. Pak. Termasuk dari lembaga kemana ya? Keagamaan yang lain juga, PHDI saya lihat. PHDI ya juga. Luar biasa. Kan di sini tidak hanya itu, ada teman-teman aktivis Gemim Pak, ada. Gemim, betul. Sudah saya lihat ininya. Ini Pak Kapolres terkait dengan keterlibatan tadi pencegahan COVID. Itu ada treatment khusus nggak dari Polres Pak? Untuk pencegahan, bisa saja Pak, ini kan masyarakat kan belum ada terkait pemahaman, tentunya vaksinasi, terutama itu karena masih banyak yang mungkin ada ketakutan atau mungkin ada ketidakpercayaan. Ini treatment dari Polres sendiri, Pak? Untuk treatment dari Polres sendiri, yang pertama ini memang kita melakukan himbauan bekerja sama dengan Dinkes, dengan saudara kita, teman-teman kita yang dari TNI, itu terus kita laksanakan. Tidak akan kita akan terus berkesinambungan sampai masyarakat benar-benar sadar akan pentingnya vaksinasi terkait pencegahan COVID-19. Kemudian yang kedua, selain kegiatan tersebut, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan bergabung dengan TNI, kita melaksanakan KRYD ya, kegiatan of justisi. KRYD. Ya. Kegiatan justisi ya, di jalan setiap hari, mau pagi, siang, malam. Kemarin kita sampaikan pentingnya memakai masker. Karena berapa kali kita temukan teguran, kebetulan kita ada masker, kita berikan. 5M Pak sekarang, bukan hanya 3M. 5M memang. 5M. Kita ingatkan, memakai masker. Jarak, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas Pak. Kemarin kita sampaikan juga, setiap justisi kita sampaikan. Kita sampaikan terus. Walaupun dia boncengan, kemarin ada anaknya nggak pakai, kita sampaikan, tolong dipakaikan dulu sebelum. Itu kita setiap hari di pindah-pindah tempat. Bahkan di polsek-polsek juga melaksanakan sama. Kita berikan himbauan. Itu kan Pak, tidak hanya himbauan Pak, suatu saat pasti harus ada penindakan itu. Itu gimana Pak? Ya nanti akan pertama-tama kita kan berikan himbauan dulu ya, himbauan. Terus kalau memang kita ada klien masker, kita berikan dulu lah. Kita berikan edukasi dulu. Saya secara pribadi termasuk mendukung itu Pak. Kalau harus ada tindakan kan, mau dihimbau terus sampai kapan Pak? Betul. Masyarakat itu. Tapi saya yakinlah dengan masyarakat Bola Munu Selatan ini sini. Karena saya lihat sudah mulai berjalan kok. Berapa hari kita melakukan himbauan, sudah mulai setiap hari saya lihat di depan Polres sudah mulai memakai masker. Ya memang masih helmnya masih kurang nih. Tapi ini gini kita ke depan. Betul Pak. Nah ini Pak, agar adanya sinergitas dengan pimpinan pusat Polri dalam hal ini Bapak Kapolri di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia itu jelaskan Pak, fungsi dan tugas pokok dari polisi itu adalah mengayomi, melindungi dan melayani Pak. Nah kemarin juga Pak Kapolri Pak Sudistyo bahkan menyampaikan ketika beliau terpilih ada presisi Polri Presisi. Apa Polri Presisi itu Pak? Ya ini kan presisi kan singkatan dari prediktif ya. Prediktif, presisi, respon ya, resilitai ya, kemudian transparansi berkeadilan. Ini salah satu bentuk pemolisian yang modern yang kami lihat yang dari Bapak Kapolri canangkan. Di sini kan kita harus merespon dari laporan masyarakat. Merespon cepat. Apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang kita, Kamtibmas. Itu pun kita akan respon segera. Kemudian responsibility kita bertanggung jawab terhadap keamanan juga, kemudian transparansi berkeadilan dalam penegakan hukum kita akan sampaikan. Kita di sini akan bertindak secara adil. Kita akan sampaikan apa yang menjadi penanganan perkara kita lewat SP2HP. Kita sudah bisa nih, sudah kita sampaikan. Berarti terus. Respon cepat tentunya dengan selesai Pak perkaranya tidak. Ya mudah-mudahan dengan itu, dengan respon cepat kita mungkin dibantu juga dari teman-teman yang lain kan. Ada permasalahan cepat kita bisa selesaikan. Gitu ya. Kalau terkait dengan penyelesaian masalah itu Pak, kalau pengalaman Bapak.
Penyelesaian masalah, oke, dalam bidang apa nih? Restorasi justice ya? Oh ya. Dalam restorasi justice yang sekarang lagi digaung-gaungkan oleh beberapa kalangan aktivis hukum, Pak. Ini kita lihat kan tergantung dari perkaranya. Contoh kemarin kalau memang perkara di antar keluarga yang memang bisa kita selesaikan bekerja sama dengan sangadi atau apa ya, lurah itu namanya. Di bawah ya bebek kita selesaikan. Ya tidak Jadi, cari jalan titik temunya lah. Pendekatan restorasi justice itu, Pak ya. Jadi penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ya daripada membesar segala macam, baik kalau memang bisa selesaikan secara bersama-sama, kenapa enggak? Iya, berarti kita menafikan undang-undang. Kemarin juga ada contohnya orang mau lapor, kita coba jembatani karena itu masih ada hubungan saudara, akhirnya sepakat dimusyawarahkan di balai desa untuk bisa diselesaikan. Luar biasa itu, Pak. Karena sebaik-baik hukum musyawarah mufakat itu, Pak. Itu yang kita ini pagi hubungan keluarga masih ada karena hal-hal yang sepele dari akibat anak-anak saja. Itu yang mungkin ada pidana memang murni, Pak. Mungkin kita lihat dulu perkaranya. Pak. Gitu. Kalau di daerah lain, Pak, yang sebelum Bapak di Bolsel, ada pengalaman terkait mungkin perkara yang bisa dikatakan sulit, Pak, atau yang daerah-daerah. Kan Bapak pernah di Ambon katanya, Maluku ya. Maluku. Konflik, Pak, dulu. Dulu kan masih konflik Jadi belum terlalu ini. Saya juga pernah tugas di Lampung terkait dengan perkara-perkara terutama kejahatan konvensional nih yang termasuk yang sulit termasuk yang harus kita selesaikan. Perkara-perkara konvensional kayak pencurian. Kan banyak maling. Lampung itu kalau tidak salah, Pak Kapolres daerah Misuji enggak ya? Saya di Lampung Timur, Sukadana. Saya lebih banyak di daerah Lampung Timur, kemudian Lampung Selatan, kemudian di Kota Bandar Lampung. Sebelum saya tugas di Sulawesi Utara Oh gitu. Berarti kalau kasus Misuji itu, Pak, sempat juga? Kasus Misuji memang sempat rame viral juga dulu. Betul. Di Sulawesi Utara juga saya pernah juga menangani kasus-kasus juga sama sebenarnya. Kejahatan-kejahatan konvensional juga terjadi di mana-mana Tapi kan dilihat juga tergantung dari ininya. Banyaknya. Betul. Dan pendekatan penyelesaian itu, Pak. Betul. Karena supaya stigma masyarakat terhadap teman-teman kepolisian itu, Pak, juga bisa baik, karena seakan-akan jangan Pak, dibentuk sekat begitu, Pak. Betul. Ini yang harus kita hilangkan. Ini harus kita hilangkan. Memang betul-betul mendekati dengan masyarakat, Pak. Sehingga tidak ada ketakutan dari masyarakat bahwa polisi itu adalah memang tugasnya melayani, betul. dan mengayomi, Pak. Betul. Ini harus kita hilangkan. Ini, Pak, tahun ini itu 2021. putra-putri daerah dari Bolamondo Selatan ada lumayan, Pak, ada yang jadi anggota Polri juga. Wah, luar biasa. Ada beberapa, kalau hampir 5, hampir kurang lebih dari 10, Pak, kalau nggak salah. Nah, ini untuk mungkin memotivasi adik-adik atau untuk daerah kita, kira-kira kiat-kiat apa saja itu, Pak, untuk bisa menjadi anggota Polri? Baik. Nah, ini yang paling penting. Ini dari segi administrasi, katanya itu kan gratis, Pak. Betul. Tidak pungut biaya. Sekali. Ini adik-adik kita yang sudah lulus dari sebagai anggota Polri ini luar biasa. Berarti kan memang mereka sudah mempersiapkan sejak awal. Mulai dari nilai akademisnya, kemudian dari persiapan fisiknya, kesehatannya. Ini kan sekarang sudah banyak nih. Sekarang ada rumah sakit tuh bisa check up. Terus di sini saya lihat lapangan banyak loh. Depan Polres kita tuh ada lapangan luas juga tuh. Saya lihat banyak sering lari-lari juga. Lapangan di sini juga ada lapangan banyak. Itu bisa dimanfaatkan. Selain nilai akademis juga nilai keselamatan jasmani, terus nilai kesehatan juga harus dipupuk. Di sini ada, saya lihat lautnya luas kan, ada ini untuk latihan-latihan mungkin di sungainya saya lihat bagus bersih. Bisa kita manfaatkan, tidak harus cari yang tepat. Saya kan dengan motivasi yang bagus, dengan kemampuan yang dimiliki adik-adik yang kita sudah siap, saya yakin bisa lolos jadi anggota Polri. Jadi memang harus dipersiapkan, betul, siapkan dari awal untuk menjadi anggota Polri maupun yang lain, maupun yang lain pun sama menurut saya. Mungkin sekolah kedinasan yang lain sama. Saya yakin bisa kok adik-adik kita yang dari Bolamondo Selatan ini, potensinya banyak kok sini. Mudah-mudahan, Pak. Amin. Banyak mungkin anggota putra-putri daerah kita yang ingin menjadi anggota Polri, supaya bisa mengharumkan nama daerah ini. Betul. Kan bisa pulang untuk membangun juga sama-sama. Benar, Pak. Nah, terkait dengan pembangunan itu, Pak, ini kan hari ini pemerintah daerah Kabupaten Bolamondo Selatan, Bapak Bupati Iskandar Kamaru dan Pak Dede Abdul Hamid telah melakukan
termasuk dari bagian bagaimana membangun sinergitas terkait dengan pembangunan Polres yang hari ini sementara berjalan, Pak. Bahkan itu dengan aspolnya juga, Pak, direncana. Betul. Itu sampai sejauh ini, Pak, yang Bapak lihat terkait dengan pembangunan itu. Mungkin ada laporan dari Bapak Kapolres yang lain. Iya, saya terima kasih sekali dari pemerintah daerah sudah membantu, dari Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati sudah membantu. Ini sekarang sudah berjalan lancar. Mas Andika bisa lihat ya? Iya. Kalau saya lihat ini sudah 70 ke atas nih. 70%, Pak, ya? Ke atas, ya sudah semakin setiap hari bekerja nih. Ya. Kan kita sebelum saya masuk sini kan di sebelah nih Polresnya. Sebelah, Pak. Sebelah perkantorannya. Itu kan sudah lihat gimana progresnya. Ya. Kayaknya sebentar lagi itu akan selesai. Setiap hari saya lihat kerja. Walaupun hujan pun di dalam mereka kerja. Mudah-mudahan dengan adanya kantor yang baru berkat dukungan dari pemerintah daerah, ini bisa kita maksimalkan. Termasuk pelayanan kepada masyarakat. Ini kan kantor masyarakat juga sama. Itu kan tadinya lahannya sekitar 5 hektar, Pak. Betul. Kemudian ditambah 2 hektar. Betul. Untuk pembangunan asrama ya. Pembangunan asrama. Iya. Itu mengindikasikan bahwa komitmen pemerintah daerah memang betul-betul, Pak. Luar biasa. Terima kasih. Ya, mungkin ke depan akan kecap jari, mungkin dengan yang lain. Kodim juga bisa ada ya. Jadi Forkopimdanya bisa jalan bagus. Tentu kembali lagi pelayanan ke masyarakat, Pak. Iya. Iya, itu yang penting. Kamtipmas juga harus terjaga. Kalau Kamtipmasnya terjaga, masyarakat juga enak. Enak, ya. Nyaman bekerja, nyaman mencari nafkah, sekolah, segala macam. Ya. Di sini, Pak, Bolsel itu masyarakatnya itu kalau paling banyak itu petani dan nelayan, Pak. Ya. Jadi yang sektor kita juga itu sektor perikanan, pertanian dan pariwisata. Jadi hampir kehidupan masyarakatnya itu Pak. Ya. Kalau dari segi daerahnya aman, tentu. Ya aman, semakin giat. Giat kan, Pak. Iya. Teman-teman ataupun saudara kita ini, bapak-bapak ibu yang bekerja, mau ke ladang, mau ke pantai ya. Ya, seperti acara kemarin itu kan, Pak. Ya. Jadi ada walaupun rame tapi aman. Aman, dan saya lihat prokes juga masih mematuhi ya. Ini yang paling penting. Iya, mematuhi ya. Saya terima kasih sekali. Lagi di sana saya juga didaulat untuk memperkenalkan diri di depan masyarakat. Luar biasa. Iya, Pak. Waduh, masyarakat banyak. Banyak yang belum tahu, Pak. Iya, jadi saya di sini sebagai pelayan dari bapak-bapak, ibu juga. Iya. Jadi saya harus memperkenalkan diri. Terkait dengan keamanan itu, Pak. Iya. Ini kan barusan ada kejadian tamu orang asing. Orang asing. Itu yang sudah dalam hal ini penanganan imigrasi, Pak. Yang acara kemarin itu Festival Maleo dan budaya budaya Bolsel, ada kedatangan tamu asing. Nah, ini tentu lintas komunikasi antara pihak imigrasi dan kepolisian dan juga yang paling penting penginapan. Yang kita kan standar hotelnya di sini masih bisa dikatakan melati, Pak. Belum hotel bintang. Itu bagaimana, Pak, dari? Kalau saya lihat dari kemarin kan festival ini mendatangkan banyak orang nih dari seluruh daerah. Dan termasuk dari orang asing pun tertarik. Karena memang open turnamen, Pak. Iya, tertarik dia melihat keindahan Bolsel. Nah, terkait dengan masuknya orang asing ini dari awal kami sudah pantau, langsung kita koordinasi dengan imigrasi. Sehingga akan dicek terkait dengan tujuan kedatangan. Turis asal Rusia, Pak, ya? Dengan kedatangannya ini sementara kan lagi di cross check terus. Nanti kita juga akan memberikan himbauan-himbauan kepada pihak-pihak penginapan. Pemilik penginapan. Itu paling penting, Pak. Nanti kita akan menjajaki, kita akan sampaikan. Kalau memang ada informasi, nanti akan kita undang. Diundang mereka. Karena kebetulan, Pak, saya juga mantan pekerja juga di hotel, Pak, bintang. Jadi standarisasi terkait dengan keamanan baik tamu maupun kenyamanan itu, Pak, itu benar-benar dilindungi. Bahkan supaya masyarakat juga bisa tenang. Betul. Ketika dulu, Pak, ini pengalaman saja, Pak, saya di hotel hampir setiap hari teman-teman Intel itu datang, Pak. Tanya tamu aslinya siapa, dan minta kopian pasportnya. Ini mungkin bisa diterapkan di daerah Lampung Selatan. Kita akan laksanakan. Mungkin disampaikan ke pemilik penginapan, Pak. Memang kan sudah saya rencanakan. Itu titipan saja, Pak. Terima kasih masukannya, Mas Rika. Akan kita laksanakan. Memang sudah rencanakan. Karena ke depan ada event-event besar lagi, Pak, itu. Mudah-mudahan lah. Banyak di sini, spotnya bagus sekali. Bapak bisa menyelam, Pak? Ya, lumayan lah. Kalau diajak pasti bisa. Iya, Pak, ada kebetulan Kadis Kominfo ini kan ketua POSI, Pak. Polsel, Persatuan Olahraga Selam. Jadi beliau mungkin nanti kalau ada waktu
Pak Bupati juga itu. Iya, saya lihat dari spotnya bagus, bersih, lautnya bersih. Basi di dalamnya bagus. Depan banyak spotnya. Iya, bagus bersih. Makanya ini pentingnya kalau alamnya bersih, masyarakat sudah taat, pasti di dalam juga bagus. Gitu. Iya, luar biasa Pak. Nah, ini Pak, saya lanjut dengan di setiap kepemimpinan, baik itu pemerintah maupun instansi-instansi swasta, tentu ada target utama yang ingin dicapai Pak. Saya ingin tahu Pak, target utama Bapak di kepemimpinan Bapak. Ya, target utama saya tentu saja yang pertama ciptakan Kamtibmas yang tertib, itu aja. Itu yang Kamtibmas, itu yang tujuan saya. Yang sudah baik nih akan kita buat lebih baik lagi. Itu Mas. Itu Pak ya? Iya, pasti. Dan tentu penegakan hukum juga. Ya, kita akan dengan hukum yang berkeadilan. Terus pelayanan kita, kan kita ada nanti pelayanan itu kan kita buat lebih dipermudah kepada masyarakat. Iya. Ini mungkin personal Pak, perjalanan karir Bapak ini kan bisa dikata tentu ada susah senangnya, ada hitam putihnya. Saya dengar Ibu juga itu Pak anggota kepolisian juga ya? Iya, betul. Anggota kepolisian, tugas di Polda Sulut. Iya. Tentu ada resepnya itu Pak. Sama-sama Ibu sebagai anggota polisi. Iya. Ini kira-kira bisa disampaikan Pak. Ini sama aja sih dengan resep keluarga yang lainnya. Mungkin yang sudah di Mas Andika pun sama sebenarnya. Kita sama-sama saling percaya dengan pekerjaan kita yang diberikan oleh negara kepada kita. Tanggung jawabnya itu. Ya kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya saja. Tentu juga istri juga akan mengerti. Anak-anak pun mengerti. Karena juga tahu sama apalagi anggota Polri, jadi tahu beban tugas. Beban tugasnya betul. Pak. Saya tahu beban tugas saya, istri saya. Kamu bisa tahu tugas di mana Pak? Di Itwasda ya, Polda Sulut. Polda Sulut Pak? Iya, Polda Sulut. Polda Sulawesi Utara ya kebetulan saya sendiri sini, anak-anak kan kebetulan di Sulawesi Utara, di Manado ya. Iya. Ya jadi Pak, closing statement ini Pak, saya ingin minta dari Bapak. Iya, baik. Terkait diskusi kita, perbincangan kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Mas Andika, yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari seluruh masyarakat di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Saya selaku Kapolres Bolang Mongondo Selatan selalu mengajak masyarakat untuk tetap menjaga Harkamtibmas. Ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama bekerja sama agar pandemi ini segera bisa berakhir dengan tetap menerapkan 5M. 5M. Ya. Kalau pakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan Pak. Jadi kalau tidak ada bantuan dari masyarakat, ya kita juga akan sulit. Tapi saya yakin seluruh masyarakat di Bolang Mongondo Selatan ini bersatu. Ya, sesuai dengan slogannya yaitu religius. Pasti akan cepat kalau kita bekerja sama, bersatu padu, pandemi COVID ini akan bisa segera berakhir di sini. Insya Allah akan selesai. Amin. Ya, Bapak Kapolres, saya terkait dengan persatuan tadi yang Bapak sampaikan, kita bersatu karena ini tidak hanya tugas kepolisian sendiri tentunya, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Tentu butuh seluruh stakeholder bersama-sama bagaimana di situasi pandemi ini kita bersama-sama mensukseskan program pemerintah bersatu, baik dalam vaksinasi, kemudian capaian dalam penularan COVID ini supaya memutus rantai penularan COVID ini tentu harus bersatu bersama-sama. Saya ingin meminjam kata-kata bijak Pak, ini saya pinjam dari daerah Bapak ini, dari Bali. Itu rakyat sekadi sampai lidi. Artinya di dalam persatuan itu ada kekuatan. Kalau kita bersama-sama tentu kita akan kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Luar biasa Pak, rakyat sekadi dari Bali. Ya, sahabat podcast Suara NATO, inilah perbincangan saya dengan Bapak Kapolres Bolang Mongondo Selatan, Bapak Ketut Suryana, SIK SHMM. Luar biasa Pak Kapolres, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah hadir di sini di ruang podcast kami. Dan sahabat Polres Suara NATO, tetap kita jangan sampai kendor, kita tetap menjaga prokes. Sekarang 5M tidak 3M lagi. Kita menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Saya Andrika Hasan undur diri bersama Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak.